Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Septiana. Saya Yeni Triasyanti. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisa siklus manajemen SDM dan penggajian PT Trikarya Sejati. PT Trikarya Sejati itu bergerak di bidang apa? PT Trikarya Sejati adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan roda 4 atau mobil. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2002. Apa itu siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian? Siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Aktivitas bisnis siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian ada 5. Pertama, pembaharui file induk pegawai. 2. Pembaharui tarif potongan. 3. Validasi data waktu dan kehadiran. 4. Hitung kompensasi dan pajak. 5. Penyiapan gaji. Aktivitas pertama pada siklus ini yaitu pembaharui file induk pegawai. Setiap pegawai pasti memiliki nomor induk masing-masing. Jika perusahaan mempekerjakan orang baru atau pegawai baru, maka perusahaan harus mengaktifkan dan memperbarui file induk pegawainya. Begitupun dengan pemberhentian pegawai, maka file induk pegawai harus dinonaktifkan dan segera diperbarui agar tidak terjadi kelebihan gaji. Perubahan tingkat gaji juga merupakan faktor terjadinya pembaruan file induk. Karena pada PT Trikarya Sejati, tingkat gaji pegawai dihitung dari berapa lamanya pegawai itu bekerja. Dan aktivitas ini rutin dilakukan setiap bulannya. Selanjutnya yaitu pembaharui tarif potongan pajak. Perubahan tersebut terjadi ketika bagian penggajian menerima pembaruan mengenai perubahan dalam tarif pajak dan pemotongan gaji lainnya dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. PT Trikarya Sejati ini kan tidak memberikan asuransi maupun BPJS untuk karyawannya. Maka yang akan dikenakan pembaruan potongan hanyalah potongan pajak PPh pasal 21. Perhitungan pada PPh 21 bagi karyawan yang sudah menikah dengan karyawan yang belum menikah memiliki tarif potongan yang berbeda. Maka dari itu, perusahaan harus rutin mengupdate status karyawannya setiap bulannya. Misalnya, pada bulan ini ada karyawan yang menikah, maka bulan depannya perusahaan harus memperbarui status karyawan tersebut. Aktivitas ketiga dalam siklus manajemen SDM dan penggajian adalah memvalidasi setiap data waktu dan kehadiran pegawai. Validasi data waktu dan kehadiran diperlukan dalam melakukan penerapan pembayaran gaji dan premi kehadiran bagi karyawan. Apa itu premi kehadiran? Premi kehadiran adalah sejumlah uang yang diberikan perusahaan untuk karyawannya yang hadir full dalam sebulan, tidak ada izin, sakit, maupun kekosongan absen, maka karyawan akan mendapatkan pembayaran premi kehadiran. Tetapi, jika dalam sebulan ada izin, sakit, maupun kekosongan absen, maka premi kehadiran akan hangus. Dalam proses ini, dibutuhkan adanya data yang valid dan akurat. Oke, lanjut. Aktivitas bisnis dalam siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian yang keempat adalah penyiapan gaji. Di dalam penyiapan gaji terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama, file data yang telah diurutkan kemudian digunakan untuk membuat daftar penggajian pegawai. Apa saja file-file data yang telah diurutkan itu? Seperti tadi yang sudah dijelaskan, pembaharuan file induk pegawai, pembaharuan tarif potongan, serta validasi data dan waktu kehadiran pegawai. Tahap kedua dalam penyiapan gaji, selanjutnya, semua potongan penggajian akan dijumlah dan totalnya dikurangkan dari gaji kotor untuk mendapatkan gaji bersih. Tahap terakhir di dalam penyiapan gaji, yaitu daftar penggajian pegawai dicetak. Pada PT Trikarya Sejati, penggajian dilakukan setiap bulannya pada tanggal 1. Jika tanggal 1 tersebut jatuh di hari Sabtu ataupun Minggu, maka karyawan menerima gaji pada hari Jumat, karena di hari Sabtu maupun Minggu tidak ada jam kantor. Nah, daftar penggajian yang telah dibuat oleh perusahaan tadi, itu adalah slip gaji yang akan diberikan kepada karyawan.
dari perusahaan. Setelah pegawai ataupun karyawan menerima gaji, maka perusahaan memberikan slip gaji kepada pegawai maupun karyawan. Aktivitas ini dilakukan berulang setiap bulannya pada PT Trikarya Sejati. Aktivitas yang kelima atau yang terakhir di dalam siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian adalah hitung kompensasi dan pajak. Pengertian kompensasi adalah segala macam imbalan yang berwujud uang seperti gaji, macam-macam tunjangan, THR, insentif, komisi, bonus, dan segala jenis pendapatan yang menambah penghasilan bruto tahunan karyawan dan dikenai pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21. Nah, apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Nah, dari pengertian pajak PPh pasal 21 tadi, jadi setiap pegawai ataupun karyawan yang menerima gaji, uang tunjangan, THR, insentif maupun bonus akan dikenakan PPh pasal 21. Bagaimana cara perhitungan PPh pasal 21? Berikut saya akan menjelaskan contoh perhitungan PPh pasal 21. Pada perhitungan PPh pasal 21 ini terdapat PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto. Jadi nanti penghasilan neto ini dikurangi besaran PTKP. Nah, tarif besaran PTKP ini berbeda-beda untuk yang tidak kawin maupun kawin. Untuk status yang tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan besarannya adalah 54 juta. Tidak kawin memiliki tanggungan 54 juta ditambah 4.500.000. Tidak kawin memiliki anak 2, 54 juta ditambah 2 dikali 4.500.000. Begitupun tidak kawin memiliki tanggungan 3, 54 juta ditambah 3 dikali 4.500.000. Untuk status yang sudah kawin, jika kawin tapi tidak memiliki tanggungan, besarannya adalah 54 juta ditambah 4.500.000. Kawin memiliki tanggungan 1, 54 juta ditambah 2 dikali 4.500.000 dan begitu pun seterusnya. Oke, langsung saja kita ke contoh perhitungan PPh pasal 21. Seseorang dikenakan pajak PPh pasal 21 jika pendapatannya adalah di atas 50 juta per tahun, maka akan dikenakan tarif sebesar 5%. Langsung saja kita ke contoh soal. Nadia Septiana statusnya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Maka PTKP-nya adalah 54 juta. Gaji pokok yang diterima oleh Nadia adalah 8 juta. Menjelang hari raya, Nadia menerima THR 1 bulan gaji sebesar 8 juta. Maka berapakah tarif PPh pasal 21 yang dikenakan oleh Nadia? Jawabnya adalah gaji bruto 12 bulan dikali 8 juta sama dengan 96 juta. Biaya jabatannya adalah 5% dikali gaji bruto tadi sama dengan 4.800.000. Gaji netonya 96 juta dikurang 4.800.000 sama dengan 91.200.000. Besaran PTKP-nya tadi adalah 54 juta, lalu gaji neto dikurang PTKP, hasilnya adalah PKP yaitu penghasilan kena pajak sama dengan 37.200.000. PPh 21 terhutangnya adalah 5% dikali 37.200.000 sama dengan 1.860.000 per tahun atau 155.000 per bulan. Nah, ini untuk perhitungan pajak atas upah dan THR. Gaji bruto setahun plus THR 96 juta ditambah 8 juta. Angka 96 juta ini adalah tadi gaji pokok dikali 12 bulan ditambah THR 8 juta. Penghasilan bruto setahunnya jadi 104 juta. Pengurangnya biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto 104 juta sama dengan 5.200.000. Penghasilan netonya adalah penghasilan bruto dikurang biaya jabatan 98.800.000. Besaran PTKP-nya tadi 54 juta. Lalu untuk PKP-nya 98.800.000 dikurangi 54 juta sama dengan 44.800.000.
PPh pasal 21 THR terhutang setahun sama dengan 5% dikali 44.800, hasilnya 2.240. Lalu PPh terhutang THR-nya dikurangi PPh 21 terhutang tadi yang atas upah. Jadi 2.240.000 dikurang 1.860 sama dengan 380.000 per tahun. Itu adalah pajak atas THR. Kesimpulannya, siklus manajemen SDM dan penggajian merupakan aktivitas bisnis yang terus-menerus dilakukan setiap bulannya. Dalam siklus ini, sering terjadi pembaharuan yang harus rutin diupdate. Setiap data file yang berhubungan dengan karyawan sangatlah berpengaruh dalam proses penyiapan gaji. Maka dari itu, setiap perusahaan harus sering melakukan pembaharuan dan pengecekan data, karena siklus ini sangat memerlukan data yang valid dan akurat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.